kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai hati dan pikiran kita semua di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom untuk kita semua, Bapak Ibu, saudara-saudara. Firman Tuhan renungan hari ini tanggal 6 Oktober 2020 dituliskan dalam Nabi Amos pasal 9 ayat ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Aku akan memulihkan kembali umatku Israel. Mereka akan membangun kota-kota yang licin, tandas dan mendiaminya. Mereka akan menanami kebun-kebun anggur dan minum anggurnya. Mereka akan membuat kebun-kebun buah-buahan dan memakan buahnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di zaman Nabi Amos ini terjadi krisis kepercayaan, terjadi krisis agama ketika masyarakat Israel di zaman Nabi Amos. Agama itu dianggap formalitas, atau agama itu dianggap aksesoris hidup, sehingga gampang dipolitisir oleh sesuatu kekuatan yang berkembang pada zaman itu, sehingga agama itu menjadi komoditi politik yang berkembang ketika itu. Akibatnya masyarakat kembali menyembah Allah lain di luar daripada Allah. Sangat berbeda posisi Allah dan posisi agama dalam kehidupan kita, setiap insan yang percaya kepada Tuhan. Sehingga kalau mereka menyembah Allah yang lain di luar daripada Allah itu, beribadah menyembah Tuhan pun hanya seremonial saja. Tidak ada pengaruh beribadah kepada Tuhan bagi mereka. Pokoknya seremonial berjalan seperti biasa, sehingga tidak berdampak dalam pikiran, dalam hati, dan dalam tindakan. Akhirnya terjadilah krisis kehidupan yang berpengaruh ke krisis ekonomi, krisis kesejahteraan. Masyarakat menjadi miskin, masyarakat menjadi melarat. Agama dan politik memegang kekuasaan ketika itu, karena agama sudah dapat digiring oleh kepentingan-kepentingan politik seperti zaman sekarang ini. Bapak, Ibu, Saudara, agama jadi komoditi politik. Bisa saja itu diizinkan oleh orang-orang tertentu yang menggiring agama bukan berorientasi lagi pada penyembahan Tuhan secara benar. Kecenderungan di zaman ini, masyarakat bisa terjebak, terprovokasi oleh kondisi kekuatan politik sekarang ini, sehingga walaupun insan Kristen pergi ke gereja atau menggeluti agama masing-masing, hanyalah sebagai aksesoris, hanyalah sebagai sesuatu yang fantastis dalam kehidupannya, karena agama bukan berorientasi lagi pada penyembahan Tuhan secara benar. Atas krisis kepercayaan itu, Nabi Amos menyerukan, dia katakan bahwa Allah lebih besar dari agama dan politik. Allah berkekuatan atas agama dan politik.
Disuarakan juga tentang penghukuman Tuhan karena penyimpangan itu. Penghukuman Tuhan akan datang. Sehingga sebelum tiba saatnya penghukuman Tuhan, Amos menyuarakan dibutuhkanlah pertobatan agar menyembah Tuhan itu secara iman dan kebenaran. Bapak Ibu saudara-saudara, kalaupun ada kecenderungan atau kehidupan seperti itu di zaman Amos untuk umat Israel ketika itu, tetap kalau bagi Tuhan seperti kata Amos, walaupun diberitakan penghukuman Tuhan pada hari Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan. Masih terbuka harapan untuk hidup masa depan secara eskatologis, sesuai dengan apa yang dikatakan firman Tuhan. Dalam renungan ini dikatakan Allah akan memulihkan kembali kehidupan umat Israel. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak ada kata terlambat bagi Tuhan, asal kita mau datang kepadanya. Pemulihan umat Israel akan dikembalikan seperti sedia kala. Ditambahkan lagi dalam renungan ini dikatakan mereka akan menanam kebun anggur dan memakannya sendiri. Bukan mereka menanam kebun anggur, orang lain yang makan, sehingga mereka krisis kesejahteraan. Berarti kesejahteraan orang percaya kepada Tuhan dipegang oleh Tuhan. Tanda-tanda kesejahteraan secara ekonomi ditentukan oleh kuasa daripada Tuhan. Inilah yang dikatakan adanya suatu konsep teologi tentang hari Tuhan yang kita pahami sebagai hari pemulihan, hari pembaharuan, untuk tidak lagi menghidupkan paham sinkretisme. Banyak orang yang mencampur adukan beberapa Allah di dalam dirinya, walaupun dia datang ke gereja, tetapi ada kekuatan yang lain yang dia percayai selain daripada Tuhan. Inilah yang dikatakan paham sinkretisme. Jangan mencampur aduk keberadaan Tuhan dalam hidup kita. Seperti Israel itu, hanya satu Allah di dalam Yesus Kristus, yaitu Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Di zaman ini cukup relevan apa kata renungan harian ini, bahwa tidak ada hidup yang lebih baik di luar daripada Tuhan. Kalau dengan secara benar ada hubungan baik kita dengan Tuhan, menyembah Tuhan secara benar dan berkekuatan, maka Tuhan akan memiliki otoritas memulihkan hidup kita, di mana terasa kehidupan itu berpengaruh atau memiliki sesuatu kekurangan atau dosa atau kejahatan, seperti yang terjadi di zaman Amos ini, atau terjadi kemiskinan, terjadi kemelaratan, apalagi di era pandemi COVID-19. Banyak orang kehilangan pekerjaan, banyak orang merasakan ekonomi sangat anjlok, banyak orang merasakan gajinya belum seberapa. Khotbah ini mengatakan Allah akan memulihkan itu kembali seperti sedia kala. Allah memiliki otoritas atas peristiwa yang terjadi sampai dengan sekarang. Persoalannya Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apakah kita mau menyembah Tuhan di dalam iman dan kebenaran? Kekuatan Tuhan tidak ada yang mengimbangi di dunia ini. Paham monoteisme harus kita pelihara dalam hidup kita, bukan paham sinkretisme. Hanya ada satu Allah, satu kepercayaan, satu iman, dan satu pengharapan kita. Kita sembahlah Tuhan di dalam iman dan kebenaran, maka Tuhan akan memberkati kehidupan kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah Bapa Surgawi, di dalam Yesus Kristus kami sudah mendengar firman-Mu yang bersuara pada hari ini. Sekalipun banyak kejadian atau peristiwa di dunia ini seperti di zaman Nabi Amos yang memelaratkan masyarakat akibat politik yang berkepanjangan,
sampai kepada kondisi umat beragama ketika itu, sehingga walaupun umat Israel menyembah Tuhan hanyalah sebagai aturan, bahkan agama bisa saja menjadi aksesoris kehidupannya, sehingga menyembah Tuhan tidak berpengaruh dalam pemulihan pikiran, hati, dan tindakan. Terpujilah namamu ya Allah. Hari ini Engkau bersuara kepada masyarakat Kristen bahwa di dalam otoritas Tuhan tetap ada pemulihan, tetap ada pembaharuan, ada berkat, ada pengampunan, dan ada sesuatu yang penting untuk Tuhan berbuat dalam hidup ini. Ya Tuhan Allah, di dalam Yesus Kristus, berkati kami semua melalui renungan ini, agar hari ini kami dapat menjalaninya dengan baik, sekalipun banyak tertangan oleh kecenderungan zaman yang berkembang. Kami dapat bekerja dengan baik, dimotivasi oleh firman Tuhan, sehingga kami dapat memiliki seperti pemulihan Tuhan kepada umat Israel. Mereka menanam kebun anggur dan mereka sendiri yang memakannya. Ampuni dosa-dosa kami. Berkati semua keluarga-keluarga yang mendengar renungan harian ini. Biarlah firman ini dapat menjadi sesuatu kekuatan dalam menjalani hidup satu hari ini. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.